Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Ipona Parameswari dengan NIM 201910501041. Di sini akan menjelaskan mengenai program food estate dan ketahanan pangan terhadap perencanaan wilayah untuk mata kuliah dasar agrikultur. Sebelumnya, apa sih pertanian itu? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan atau peternakan dalam suatu agroekosistem. Nah, peranan sektor pertanian di Indonesia ini sangat penting. Dilihat dari keharusannya memenuhi kebutuhan pangan penduduk. Misalnya pada tahun 2005 yang berjumlah 219,3 juta dan diprediksi akan terus bertambah setiap tahunnya sebesar 1,25% menurut Nainggolan pada tahun 2006. Nah, pemerintah harus melaksanakan kebijakan pangan, yaitu menjamin pada ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan ini adalah paradoks dan lebih merupakan penemuan pada dunia modern. Nah, secara persentase lebih banyak produsen pangan di masa lalu ketimbang pada masa kini. Tetapi dunia hari ini lebih aman pada pangan ketimbang pada masa lalu. Paradoks ini bisa terlihat jelas di banyak negara maju. Salah satunya adalah Inggris Raya. Persentase populasi pertanian di UK tahun 1950 adalah 6% dan terus menurun secara drastis hingga 2% di tahun 2000. Dan berdasar prediksi FAO atau Food and Agriculture Organization, jumlah populasi pertanian di Inggris akan terus turun menjadi 1% di tahun 2010. Nah, secara sederhananya sekitar 856.000 petani akan memberikan makanan sedikitnya 60 juta penduduk. Nah, pada ketahanan pangan paradoks di Indonesia yang pada saat ini memiliki 90 juta petani, yaitu 100 kali lebih banyak daripada Inggris atau sekitar 45% penduduknya memberikan makan pada seluruh penduduk yang sekitar 230 juta orang. Tapi fakta-fakta dari Nusa Tenggara Barat yang kerap dikenal sebagai daerah lumbung padi serta daerah semi arid yaitu Nusa Tenggara Timur di semester pertama pada tahun 2005 justru menghadapi ketahanan pangan yang rapuh, terbukti dengan tingginya tingkat kekurangan pangan dan gizi buruk. Nah, ketahanan pangan didefinisikan pada pasal 1 Undang-Undang tahun 2012 nomor 18 tentang pangan sebagai kondisi terpenuhnya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkaunya serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Nah, ketahanan pangan menurut Sage pada tahun 2002, ketahanan pangan adalah sebuah konsep kebijakan baru yang muncul pada tahun 1974 saat konferensi pangan dunia. Nah, dalam ketahanan pangan harus mencakup faktor ketersediaan, distribusi, dan konsumsi. Faktor ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik dari segi kuantitas, kualitas, keragaman, dan keamanannya. Nah, kemudian distribusi dan konsumsi pada ketahanan pangan, yaitu distribusi yang berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien untuk menjamin agar masyarakat dapat memperoleh pangan dalam jumlah, kualitas, dan keberlanjutan yang cukup dengan harga yang terjangkau. Sedangkan pada faktor konsumsi berfungsi untuk mengarahkan agar pola pemanfaatan pangan secara nasional memenuhi kaidah mutu, keagaman, kandungan gizi, keamanan, dan kehalalannya. Situasi ketahanan pangan di negara kita ini masih sangat lemah. Nah,
Kemudian sejak tahun 1798 ketika Thomas Malthus memberi peringatan bahwa jumlah manusia meningkat secara eksponensial, sedangkan usaha pertambangan persediaan pangan hanya dapat meningkat secara aritmatika, sehingga dalam perjalanan sejarah dapat dicatat berbagai peristiwa kelaparan lokal yang kadang-kadang meluas menjadi kelaparan nasional yang sangat parah di berbagai negara. Kemudian menurut Tambunan pada tahun 2003, dengan semakin sempitnya lahan pertanian di Indonesia, maka sulit untuk mengharapkan petani kita berproduksi secara optimum. Nah, untuk kondisi lahan pertanian di Indonesia, perluasan lahan pertanian di Indonesia ini belum sebanding dengan alih fungsi lahan yang sedang terjadi secara masif. Akibatnya defisit lahan menjadi tidak terhindarkan. Dari data Kementerian Pertanian, alih fungsi lahan pertanian mencapai 100.000 hektar per tahun. Nah, sedangkan kemampuan pemerintah pencetak sawah hanya sekitar 40.000 hektar per tahun. Nah, ini tidak sebanding dengan alih fungsi lahan yang sedang terjadi di Indonesia. Nah, pangan di Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting, terutama makanan pokok, karena menyangkut permasalahan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sebagian besar makanan pokok penduduk berasal dari jenis serealia yang terdiri dari beras, jagung, dan terigu, dan terbesar sebagai makanan pokok di Indonesia adalah beras. Oleh karena itu, masalah ketahanan pangan di Indonesia menjadi penting untuk kestabilan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, sektor pertanian merupakan sektor unggulan utama yang ada di Indonesia dan harus dikembangkan oleh pemerintah Indonesia. Hal ini didasarkan pada sejumlah pertimbangan, yaitu yang pertama, Indonesia memiliki potensi alam yang dapat dikembangkan sebagai lahan pertanian. Kedua, sebagian besar penduduk tinggal di perdesaan yang mata pencahariannya di sektor pertanian. Ketiga, perlunya induksi teknologi tinggi dan ilmu pengetahuan yang dirancang untuk mengembangkan pertanian tanpa mengakibatkan kerusakan alam atau lingkungan. Keempat, tersedianya tenaga kerja sektor pertanian yang cukup melimpah. Kemudian yang kelima, ancaman kekurangan bahan pangan yang dapat dipenuhi sendiri dari produk dalam negeri, sehingga tidak harus tergantung pada produk-produk pertanian luar negeri yang suatu ketika harganya nanti akan menjadi lebih mahal. Nah, yang kemudian adalah strategi ketahanan pangan dalam perencanaan yang dapat dilakukan adalah dengan penyediaan, perbaikan, pemeliharaan, dan peningkatan infrastruktur berupa irigasi dan sarana produksi yang terjangkau. Ini untuk meningkatkan frekuensi tanam dan produktivitas lahan sehingga bisa panen nantinya 2 kali dalam setahun dan tidak seperti selama pada lahan pertanian yang tidak memiliki infrastruktur yang memadai. Kemudian, peningkatan mutu intensifikasi yang dilaksanakan dalam bentuk usaha peningkatan produktivitas melalui upaya penerapan teknologi tepat guna, peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani melalui sistem penyuluhan agar mampu meningkatkan produksi hasil pertanian. Yang ketiga, penerapan pengamanan produksi yang ditempuh melalui penggunaan teknologi panen yang lebih tepat, pengendalian organisme pengganggu tanaman dan bantuan sarana produksi, terutama pada bagian benih. Kemudian pada petani yang lahannya mengalami puso atau faktor yang membuat tadi berkurangnya produksi, misalnya adanya bencana banjir, kekeringan, dan gangguan hama. Kemudian persoalan besarnya jumlah populasi yang menyebabkan antara kebutuhan konsumsi beras dan produksi padi jauh dari keseimbangan, maka dapat dilakukan dengan penggalangan program keluarga berencana disertai dengan usaha dan komitmen yang kuat antara masyarakat dan para stakeholder. Kemudian, penentuan komoditas unggulan harus dilakukan agar pengembangan lahan untuk tanaman pangan menjadi lebih terarah, sehingga dapat menjadi dasar keputusan dalam usaha pengembangan lahan untuk tanaman pangan. Nah, penganekaragaman pangan adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan mutu gizi makanan dengan pola konsumsi yang lebih beragam atau usaha untuk lebih menganekaragaman
jenis konsumsi dan meningkatkan mutu gizi makanan rakyat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kemudian, para stakeholder mengupayakan penerapan UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau PLBP atau juga bisa disebut dengan LP2B dengan lebih baik. Nah, regulasi ini nantinya diharapkan mampu melindungi dan mengendalikan laju konversi lahan pertanian ke non-pertanian untuk ketahanan pangan berkelanjutan. Karena kedudukan pertanian sangat penting bagi kehidupan di suatu wilayah, bahkan negara, maka salah satu upaya pemerintah tadi yaitu LP2B atau pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan, bagaimana yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 sebagai upaya pemerintah untuk melindungi lahan pertanian pangan agar konversi lahan dapat lebih ditekan. Nah, jika alih fungsi lahan pertanian yang terus terjadi tanpa adanya pengendalian, maka nantinya akan berimplikasi buruk terhadap kesejahteraan sebagian besar masyarakat yang mengandalkan pada sektor pertanian dan mengancam ketahanan pangan nasional. Nah, jika tidak ada pengendalian, maka nantinya akan semakin sempit keberadaan lahan pertanian di pedesaan yang juga akan memicu terjadinya urbanisasi secara besar-besaran karena sektor pertanian merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja khususnya pada di desa. Nah, dengan ini nantinya akan melemahnya angka pertumbuhan di sektor pertanian yang berimplikasi terhadap surplus tenaga kerja dan belum terserapnya jumlah pekerja yang berujung pada peningkatan jumlah pengangguran, ketimpangan, dan kemiskinan. Kemudian berikut merupakan hubungan ketahanan pangan terkait perencanaan ruang seperti strategis yang tadi, namun ini lebih difokuskan pada perencanaan ruang, yaitu dengan merencanakan lahan yang diperuntukkan untuk pertanian. Nah, dengan adanya program kebijakan atau regulasi LP2B, nantinya perencanaan ruang akan mengatur lahan untuk pertanian yang tidak dapat dialihfungsikan. Kemudian nantinya ada perencanaan pemberian infrastruktur dalam lahan pertanian. Biasanya infrastruktur ini yang dimaksud adalah irigasi secara teknis yang baik dan memadai untuk mendukung adanya pertanian secara berkelanjutan. Kemudian pemberian sarana produksi terjangkau. Nah, ini untuk mensupport pada pertanian sehingga nantinya akan lebih mudah dalam proses produksi. Kemudian dibutuhkan analisa pada sektor unggulan yang untuk mencari keunggulan dan pertanian terarah serta mencari support stakeholders untuk memajukan dalam sektor pertanian. Kemudian selanjutnya adalah food estate. Nah, food estate adalah istilah populer dari kegiatan usaha budidaya tanaman skala luas atau lebih dari 25 hektar yang dilakukan dengan konsep pertanian sebagai sistem industrial yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, modal, serta organisasi dan manajemen modern. Hal ini berdasar dari definisi buku pintar food estate. Nah, food estate ini diarahkan kepada sistem agribisnis yang berakar kuat di perdesaan berbasis pemberdayaan masyarakat adat atau lokal yang merupakan landasan dalam pengembangan wilayah. Nah, komoditas prioritas yang akan dikembangkan dalam food estate ini adalah padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, sorghum, buah-buahan, sayur-sayuran, sagu, kelapa sawit, tebu, dan ternak sapi atau ayam. Nah, pada masa pandemi COVID-19, keterkaitannya dengan program food estate. Nah, pada masa pandemi ini, dunia terancam krisis pangan yang dapat berdampak luas ke berbagai aspek lainnya. Organisasi Pangan Dunia atau FAO bahkan memperingatkan adanya ancaman krisis pangan yang dapat terjadi dengan seiring berlangsungnya pandemi COVID-19. Kemudian pada Organisasi Buruh Internasional atau ILO yang menyerukan agar semua pihak memastikan rantai pemasokan pangan global dan nasional tetap berfungsi, termasuk ketersediaan dan pencegahan krisis pangan serta antisipasi terhadap perluasan dampak pandemi secara global.
Nah, ketenaga kerjaan di bidang pertanian diperkirakan mengalami kontraksi sebesar 4,87%, termasuk produksi pertanian domestik yang diperkirakan menyusut sebesar 6,2%. Begitu pula dengan impor pangan yang ditaksir mengalami penurunan sebesar 17,11%, serta harganya yang diperkirakan naik sebesar 1,20% dalam jangka pendek dan 2,42% pada tahun 2022. Oleh karena itu, berkurangnya pasokan di dalam negeri dapat mengakibatkan kekurangan pangan, sementara inflasi harga makanan berpotensi terjadi dalam beberapa waktu ke depan akibat adanya dampak dari masa pandemi COVID-19. Food estate adalah menjadi salah satu solusi untuk menjamin ketahanan pangan nasional karena merupakan pengembangan konsep produksi pangan yang dilakukan secara terintegrasi melalui kegiatan pertanian, perkebunan, dan peternakan di suatu kawasan yang memiliki wilayah yang sangat luas. Kebijakan terkait pengembangan food estate dilegalkan melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008 hingga 2009 yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman sebagai dasar hukum pertanian tanaman berskala luas. Aturan ini digagas oleh pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 untuk mewujudkan swasembada pangan dalam mengoptimalkan potensi lahan seluas 2,5 hingga 3 juta hektar. Nah, peraturan tersebut menjelaskan bahwa luas maksimum lahan food estate berkisar antara 5.000 hingga 10.000 hektar dan memiliki jangka waktu usaha, pemberian subsidi pada pelaku usaha, ketentuan fasilitas kredit, serta kepemilikan saham maksimum bagi asing sebesar 49%. Nah, program food estate ini bukanlah program baru di Indonesia, karena sebelumnya food estate pernah diimplementasikan di dua lokasi yang berbeda, yakni di Kepulauan Merauke, Papua melalui proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate atau MIFE, dan Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur melalui proyek Delta Kayan Food Estate. Kemudian pada tahun 2021 bertambah di wilayah Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara. Pengembangan program tersebut pada mulanya akan memanfaatkan 150.000 hektar lahan di Kalimantan Tengah, 120.000 hektar di Kalimantan Barat, 10.000 hektar di Kalimantan Timur, 150.000 hektar di Maluku, dan 1,9 juta hektar di Papua. Namun dalam pelaksanaannya, proyek tersebut kini difokuskan di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulau Pisau, Kalimantan Tengah, serta Kabupaten Kumbang, Hasundutan, Sumatera Utara, sebelum dikembangkan ke beberapa daerah lainnya seperti Papua, NTT, dan Sumatera Selatan. Nah, untuk ini hubungan food estate dengan perencanaan ruang adalah sang perencana akan menentukan kawasan rencana ketahanan pangan skala besar, yaitu food estate dengan wilayah yang luasannya cukup besar untuk dikembangkan sebagai food estate. Kemudian pemanfaatan kawasan yang tidak digunakan seperti misalnya hutan gundul untuk kawasan pangan. Kemudian dibutuhkan juga analisa dampak lingkungan terhadap kawasan food estate, apakah memiliki dampak negatif atau memiliki dampak positif atau potensi bagi wilayah yang digunakan untuk kawasan food estate. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.